Semenjak di launch beberapa tahun lalu, kira-kira tahun 2018 atau 2019an awal, Santa Fe generasi terbaru ini emang ada kontroversinya. Kontroversinya karena yang awal-awal emang varian yang didatangkan kurang fitur maksudnya. Makanya di sekitaran pertengahan 2019 didatangkanlah varian Grand Santa Fe yang warna hitam itu yang fiturnya lebih berjibun. Sekarang udah ada facelift terbaru dari Santa Fe yang gaya launchingnya itu seperti cerita dongeng berkodok launching mobil. Apa aja perubahannya? Mari kita tonton terus. Yang pertama, obviously bagian depannya. Grillnya ini sekarang dia kelihatan menyatu, belum lagi dengan bentuk honeycomb yang grillnya itu, dan juga lampu LED DRL-nya itu yang terlihat menyatu, terutama di bagian T-nya itu yang seolah bentuk T-nya itu yang kalau dinyalakan tuh keren dan nyambung dan detailnya itu terlihat bagus. Untuk menemani kekecian lampu LED DRL-nya itu, dia ditemani dengan lampu LED yang full LED projection headlamp. Selain depannya yang berubah itu, di grill yang honeycomb yang lumayan besar ini yang sudah ada chrome silver itu yang kelihatan yang gak norak dan elegan, itu di bawah logo Hyundai itu ada front camera. Ada juga di bumper depannya itu ada sensor parkir. Tepatnya ada 4 sih, 2 di grill yang bawah itu dan juga 2 di bawah lampu headlamp utamanya. Masih kurang, di depannya itu ada front camera karena mobil ini sudah ada beberapa fitur keselamatan aktif seperti forward collision avoidance assist yang mencegah tabrakan di depan itu. Berikutnya diikuti dengan lane keeping assist, lane following assist untuk yang front radar. Mesinnya itu masih mesin diesel 2200cc yang pakai turbo 4 silinder. Cuma perbedaannya yang lama kan CRDI. Kalau yang sekarang itu dia sudah Smart Stream. Selain tenaga yang naik 202 horsepower atau tepatnya 202 PS dengan torsi 441 Nm, yang diesel ini dia ditemani oleh transmisi double clutch 8 speed. Kalau yang bensin dia 2,5 cc dengan horsepower sekitar 180 PS to be more exact, dengan torsi sekitar 232 Nm. Transmisinya 6 speed torque converter. Kesamaan kedua mesin ini, kedua-duanya itu digerakkan melalui roda depan. Dan mesinnya ini tersedia untuk 3 trim, yaitu varian paling rendah adalah Style, mediumnya adalah varian Prime, dengan yang paling flagshipnya adalah Signature. Dan yang kita review sekarang adalah varian Signature. Memang kalau dari urusan packaging, build quality atau apa, emang tidak rapi sih. Hampir gak ada yang mau didapatkan selain desain cupnya itu memang yang lumayan berleku-leku gitu biar kelihatan gagah gitu. Ya. Mulai dari samping dulu, terutama mirrornya. Mirror ini selain sudah LED turning signalnya, dia ditemani dengan kamera for both sides. Berikutnya adalah desain peleknya. Memang kelihatan agak berubah sih. Selain dia tetap tucun, ukurannya dia sekarang malah menjadi 18 inci. Setidaknya dia sudah ditemani dengan rem ABS, EBD, BA atau dan semacamnya. Kalau dari samping, bagian-bagian lainnya itu adalah mulai dari frame kacanya ini pakai list matte silvernya itu yang kelihatan, atau list aluminium gitulah, kelihatan rapi dan berkualitas baik, bukannya terlalu berlebihan untuk show off whatsoever. Underguard di bawah itu ditemani dengan lagi-lagi finishing matte atau aluminium silvernya itu membuat dia terlihat rapi yet again. Dan itu sampai berlangsung ke sekitaran rear bumpernya itu. Disusul dengan desain roof railnya itu.
yang lagi-lagi pakai warna silver this time around. Bersambung ke belakang. Memang kalau dari sini lampunya berubahnya lumayan sih, agak sedikit ke bawah, sedikit agak tajam ke bawah gitu di kirinya itu. Dan juga dia sekarang sudah ada lampu LED yang memanjang gitu, kayak mobil kekinian lah, kayak NSX, Veloz atau semacamnya gitu. Tapi kalau secara desain yang benar-benar radikal atau apa gitu, ya gitu radikal amat sih perubahannya. Bumpernya ini kayak ada hiasan merahnya itu di belakang bumpernya itu, dan juga dia ada finishing chrome silver atau finishing aluminiumnya yang lagi-lagi terlihat rapi. Knalpotnya yang satu ya, nggak dua, jangan ketipu sama desainnya. Emang kelihatan seolah kayak ada knalpot, tapi ya emang kelihatan masih rapi sih. Desainnya cerdik, masih kurang gimmick. Ada rear spoiler yang di atasnya itu beserta short fit antena. Selain desain belakangnya yang cukup kece itu ya bagi sebagian orang, dia sudah ada fitur yang sudah ada dari Grand Santa Fe, yakni Smart Gesture, yang memungkinkan Anda untuk membuka bagasi tanpa harus mengayunkan kaki sedikit pun. Jadi Anda tinggal tunggu di belakang aja, nanti sistemnya itu mendeteksi kalau Anda sudah di belakang Santa Fe, nanti berapa detik kemudian Santa Fe akan membuka bagasi ini untuk kalian. Kalau masih kurang, di belakangnya itu dia lampunya juga sudah LED, dan ketika dinyalakan lampu LED ini terlihat kece. Kalau ngomong bagasi, dia sebenarnya cukup luas, walaupun jangan lagi gitu luas amat lah pasti kalau third seatnya itu ditegakkan. FYI, ini mobil 7-seater kok. Kalau mau berperluas seperti normal, jok baris ketiga itu Anda tidurkan, hasilnya rata lantai. Masih kurang, second row seatnya itu pun Anda bisa lipat dan hasilnya pun cukup rata lantai. Yet again, ketika masuk ke interior, gua hanya bisa bilang wow banget di first sight. Wow-nya itu kebangetan. Kalau urusan posisi mengemudi, udah pasti ergonomis lah ya. Selain sudah bisa tilt and teleskopik, joknya ini sudah bisa diatur secara elektrik. Dari setir, kalau dari bahannya, jujur ini bahannya wow, enak. Selain dari palang jam 3, jam 9-nya emang besar sih, dia setidaknya dia sudah ditemani oleh berbagai tombol kekinian kayak pengatur cruise control dan juga fitur-fitur canggih lainnya, termasuk juga menu untuk di speedometer yang sudah full layar ini, dan juga yang di kiri itu ada untuk yang dengan audio atau teleponi atau semacamnya. Not to mention lagi di palang jam 6 itu terlihat mantap. Mulai dari urusan material, wah ini sih bagus banget sih. Soft touch almost everywhere. Mungkin 90% atau 99% soft touch kali ya. Lala kulitnya nih, kalau selain dilihat kelihatan bagus, diraba-raba, wah ini mah enak banget. Jahitan aslinya itu juga bagus. Panel sekitaran, panel pintu itu juga mantep, nyambung. Selain nyambung, warna coklatnya itu dipegang pun dan diraba-raba lama-lama pun enak, mantep, bikin Anda betah di mobil. Serius deh, trust me.
konsol tengahnya itu emang agak berubah. Hal pertama yang aku notice, selain desainnya yang kelihatan sleek dan rapi itu, ya nggak ada lagi yang namanya tuas transmisi. Sekarang udah pakai tuas transmisi yang berbentuk tombol, atau kalau kata mereka sih shift drive by wire. Tombol-tombol kayak mobil EV. Selain tuas transmisinya yang sudah berbentuk tombol itu, dia di tombol kiri itu ada tombol-tombol seperti ya drive mode yang mengatur beberapa fungsi kendaraan seperti kayak sports mode atau mungkin traction mode atau semacamnya. Ada auto hold juga, ada juga fitur hill descent control, balikan dari hill start assist sistemnya. Kalau Anda tanya-tanya tombol electronic keyboard di mana? Ya di dekat setir bagian kanan. Memang agak ribet sih. Di dalamnya, kalau di ruang laci tambahan di panel tengah itu ada cup holder dan juga ada USB ditemani dengan wireless charger, siap untuk mencas HP Anda yang sudah mendukung wireless charging. Lampu merah yang di panel pintu itu ditujukan untuk memperingati pengguna jalan lainnya yang di belakang Anda sehingga tidak terjadi yang namanya collision. Speedometer ini yang saya bilang full layar ini dia berukuran 12,3 dan dia ada blind spot view monitor yang bisa diaktifkan ketika Anda menyalakan lampu sein sesuai arah. Kalau misalnya Anda ke kiri, maka blind spotnya akan ke arah kiri. Kalau ke kanan, ya ke kanan juga. Selain itu, di tengahnya itu dia ada layar floater yang berukuran 8 inci. Dan fiturnya pun isinya pun banyak banget. Sebanyak berapa? Silahkan saksikan di sini video sekilas saya mengutak-atik layar ini. Untuk gimmick-gimmicknya dia ada ambient light yang Anda bisa pilih pastinya, dan juga untuk harga segini yang untuk menambah premiumnessnya dia ada panoramic sunroof dan dia termasuk lebar, panjang juga sih. Ketika duduk di baris belakang, baris kedua tepatnya, ini akomodasinya termasuk luas. Legroomnya masih sangat lega, headroomnya juga masih sangat lega walaupun pakai sunroof panoramik lagi tuh, dan juga tinggi gua yang sekitar 172 cm. Ini termasuk enak loh. Selain materialnya yang bagus, dia bisa direbahkan dan rebahannya tuh cukup baik. Untuk nambah privasi ada juga tirai jendela di belakang, kiri dan kanan, manual. Bicara build quality, sama bagusnya dia di depan. Panel pintunya itu ada soft touch dan ketika dipegang itu juga enak. Not to mention lagi ketika masuk dia, pintu ini terasa tebal, sama dengan di depan tebalnya. Ada juga speaker di belakang yang desainnya itu yang menurut saya kelihatan berkontur, sama dengan yang di depan. Untuk review yang fun review ini Santa Fe ini emang seperti produk yang benar-benar well built banget dari Hyundai. Definitely can't wait to drive her.
seperti kelihatan yang menjadi parket yang sempurna sih tepatnya. Desainnya termasuk cukup kece, walaupun depannya itu masih ada perdebatan. Begitu pun juga di belakang, tapi interiornya itulah plus poinnya untuk saya untuk saat ini, karena emang selain material quality-nya itu bagus banget dari semua sisi, benar-benar tidak ada yang kurang di interiornya itu secara material. Fiturnya pun sendiri juga termasuk sangat bejibun banget dan membuat harganya yang dipatoknya itu terkesan sangat worth every penny. Santa Fe ini punya mode berkendara yang ada 4, yaitu normal, sport, eco, dengan smart. Dan ketika Anda pilih masing-masing mode, speedometernya pun gayanya juga berubah. Namun apabila Anda tidak pengen terlalu terkekang dengan driving mode-nya itu, Anda bisa pilih link the speedometer to team mode-nya itu off. Jadi Anda bisa pilih sesuai tema yang Anda mau tanpa terkekang dengan drive mode yang ada. Mungkin untuk review kali ini gue mungkin gak gitu baik bicara seperti beberapa video sebelumnya, karena jujur aja gue pribadi benar-benar speechless sama apa yang ditawarkan mobil ini, dan gue belum mengemudikannya sama sekali. Lebih tepatnya untuk yang versi baru ini. Jadi kalau untuk melihat seberapa banyak fitur yang ditawarkan mobil ini, silakan aja saksikan gesture saya dan gerak-gerik saya mengutak-atik fitur yang ada di sini.